sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng ana caraka Data Sawara padha jayana mangka Pandhawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Om wilayah sekaring bawana langgeng. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan dimakmurkan rezekinya. Amin. Ilmu pamungkas waringin sungsang dan mantra sakti caraka walik sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Makna kawruh yang terkandung dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu, makna sandi sastra yang dijabarkan pada huruf Jawa Ana Caraka, mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas tentang rahasia gumelaring dumadi atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia dan sangkan paraning dumadi, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang maha suci, yang termasuk busana anasir-anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Maka inilah rahasia jalan rahayu ya Pangruwating Diyu untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi. Kehendak Allah menciptakan manusia dalam alam semesta beserta isinya sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Dumadi kang kinarti tumitah menjadi ada, terjadi dengan membawa maksud, rencana dan makna. Penciptaan manusia dengan konstruksi rogo dan roh beserta unsur-unsur lain yang lebih rumit, dan Allah tanpa bertempat tinggal yang merupakan awal mula adalah zat yang maha suci, yang bersifat esa, langgeng dan perjalanan kehidupan manusia merupakan suatu perjalanan yang penuh dengan pengalaman-pengalaman religius spiritualis. Hal ini terus dilakukan dan diamini oleh orang Jawa dengan berbagai ritual kejawaannya. Daya upaya manusia untuk memahami eksistensi keberadaannya di antara semua makhluk membawa manusia dalam perjalanan pengembaraan rohani yang tidak pernah berhenti. Dasar kepercayaan Jawa adalah keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah satu kesatuan hidup. Kepercayaan Jawa memandang kehidupan manusia selalu terpaut erat dalam kejadian alam semesta beserta isinya. Ajaran ini dibenarkan dalam sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Sastra Cendra merupakan ilmu pamungkas yang sangat sakti dan ilmu marifat yang sangat tinggi. Sastra Cendra adalah ilmu yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Sang Maha Pencipta atau disebut ayat Allah. Sastra berarti ayat, Cendra berarti Tuhan atau Allah. Siapakah yang menguasai sastra Cendra akan mengetahui ilmu rahasia dumadi ning alam semesta dan dapat berkomunikasi dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ajaran kawruh ilmu sastra Cendra ini sangat mungkin untuk dicapai oleh semua manusia yang melakukan disiplin spiritual secara khusyuk. Sehingga kepercayaan Jawa menimbulkan konsep sangkan paraning dumadi, dari mana dan mau kemana orang hidup ini. Ajaran kawruh sastra Cendra Ayu Ningrat Pangruwating Diyu digambarkan diuraikan dengan huruf Jawa
atau aksara Jawa yaitu ana caraka data sawala padha jayanya moga botongo. Ana caraka ini menjelaskan juga tentang sedulur papat Timo Pancer dan sangkan paraning dumadi. Kita hidup ini akan kemana? Uripe awake dhewe iki ape ning endi? Mulih bakal ning endi? Hidup kita ini mau kemana? Pulangnya akan kemana? Huruf aksara Jawa ini tidak sekedar huruf untuk sarana menulis, namun makna dalam setiap huruf mengandung makna filosofi yang sangat tinggi dan sakral. Makna huruf Jawa ini mengandung ajaran tentang pembabaring tita, kuasa agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, terjadinya asal-usul manusia dan sangkan paraning dumadi. Huruf Jawa ini dibuat oleh orang yang terpilih atau Sang Aji, yaitu Aji Saka. Aji artinya siji, orang pertama. Saka artinya penguat, jadi Aji Saka adalah gelar nama penghormatan orang yang diunggulkan sebagai penguat atau pegangan kendalinya orang-orang Jawa di zaman itu. Nama gelarnya Aji Saka atau yang dikenal dengan Syekh Subakir, yaitu ulama asal Persia atau Turki yang sekti Modroguno yang mengalahkan kerajaan bangsa Jin di Pulau Jawa. Syekh Subakir ini yang menumbali tanah Jawa agar tanah Jawa ini selamat dan terhindar dari gangguan bangsa Jin peri perayangan. Aji Saka mempunyai dua pembantu yaitu Dora dan Sembada. Sebenarnya ini adalah afiliasi nafsu manusia. Dora artinya bohong, Sembada artinya nyembadani atau wewenang. Akulturasi budaya yang diberikan oleh Aji Saka untuk mencapai ilmu Allah dalam kitab sastra Jendra diberikan dalam wujud huruf atau aksara Jawa. Secara umum, makna huruf Jawa ana caraka data sawala padha jayanya moga botongo. Ono artinya ada, caraka artinya utusan, data artinya punya, sawala artinya perbedaan pendapat, podo artinya sama, jayanya artinya mengetahui, moga artinya ini, botongo artinya batangnya atau mayatnya. Jadi makna huruf Jawa yang ditulis oleh Raden Aji Saka adalah ada dua utusan Raden Aji Saka yang berselisih atau beda pendapat, masing-masing memegang prinsip kebenaran, akhirnya berkelahi dan meninggal bersama. Ilmu pamungkas waringin sungsang dan mantra sakti caraka wale sastra Jendra Ayuningrat Bangruwating Diyu. Makna setiap huruf atau aksara Jawa mengandung ilmu luhur atau adiluhung yang sakral dan sangat dalam. Adapun makna huruf Jawa, setiap hurufnya secara garis besar adalah sebagai berikut. Huruf O bermakna uripku cahayaning Allah, hidupku adalah cahaya Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum ada alam semesta beserta isinya ini tercipta, adalah Sang Hidup Al-Hayyu ya Allah yang ada di alam awang uwung atau awang suwung, yang tiada awal dan akhir, yaitu alam keadaan Allah yang masih rahasia atau alam sejati. Itulah kerajaan Allah. Sebelum alam semesta tercipta, Allah berkehendak menurunkan roh suci, ya cahaya Allah. Ya cahaya Allah itulah hidupku, hidup kita yang maha suci. Alam sejati adalah alam yang tidak mengandung anasir-anasir hawa, api, air, dan bumi yang berada di dalam badan manusia, di mana cahaya Allah bersemayam. Alam sejati diselubungi atau menyelubungi dua alam beranasir, yaitu halus dan kasar, yang berarti badan manusia berada di alam sejati. Huruf No bermakna nur urip cahaya wawayanat, nur hidup cahaya yang membayang.
Hidup merupakan kandang nur, nur ala nur, yaitu Nurullah, Nur Muhammad dan Nur Insan, yang memancarkan cahaya kehidupan yang membayang, yang merupakan rahasia Allah. Kehidupan yang maha mulia, Tritunggal Maha Suci, berada di pusat hidup, yaitulah kerajaan Allah. Sang Tritunggal adalah Allah Ta'ala, Gusti Allah, Pangeran Sukmo Kawekas, Insun Guru sejati, Sukmo sejati, dan Roh Suci Nur pepancar Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nurullah, Nur Muhammad, Nur terpuji, dan Nur Insan. Diuraikan di atas bahwa ketiga alam, yaitu badan kasar, badan halus, dan alam sejati, mengambil ruang dalam badan jasmani kasar secara bersamaan. Namun kebanyakan kita manusia tidak atau belum menyadari akan alam sejati, atau samar-samar. Nur hidup bagaikan cahaya yang samar membayang. Huruf Co bermakna cipta rasa karsa kuasa, cipta rasa, karsa, dan kuasa. Nur hidup memberi daya kepada rasa atau rasa, jati atau sir. Artinya cahaya nur Roh Suci menghidupkan rasa-rasa, jati atau sir yang merupakan sumber kuasa, maka bersifat maha wisesa. Rasa-rasa, jati, sir menghidupkan roh atau sukma yang mewujudkan adanya cipta, maka bersifat maha kuasa. Huruf Ro bermakna rasa kuasa tetunggaling pangreh. Rasa kuasa akan adanya satu-satunya wujud kendali yang memerintah. Rasa sejati yang memberi daya hidup roh atau sukma, sehingga roh sukma dapat menguasai nafsu sedulur papat lima pancer, sehingga terjadilah sifat maha tinggi. Huruf Ko bermakna karso kuasa kang tanpa karso lan niat. Karsa kuasa tanpa didasari oleh kehendak dan niat. Yang mendasari adanya kuasa agung adalah kasih yang tulus tanpa kehendak, tanpa niat. Pamrihnya hanyalah terciptanya kasih yang berkuasa, memayu-ayu ning jagat kecil dan jagat agung. Huruf Do bermakna dumati kang kinarti, tumitah menjadi ada, terjadi dengan membawa maksud, rencana, dan makna. Ini berkaitan dengan karsa Allah menciptakan manusia, makhluk lain, dan alam semesta beserta isinya yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Huruf To bermakna tetap jumeneng ning dat kang tanpa niat, tetap berada dalam dat yang tanpa niat, dat tanpa bertempat tinggal, yang merupakan awal mula adalah dat yang maha suci, yang bersifat esa, langgeng, dan eneng. Hidup sejati kita menyatu dengan dat, ada di dalam dat. Maka di dalam kehidupan saat ini, agar selalu selaras dengan dat yang maha suci, situasi tanpa niat atau mati sajroning urip, mati di dalam hidup, dengan kata lain hidup di dalam kematian, seyogyanya selalu diupayakan. Huruf So bermakna sifat ono kang tanpa wiwit, sifat ada tanpa awal. Ini adalah sifat sang hidup Allah di dalam alam sejati. Tiada awal dan tiada akhir, akulah Alfa dan Omega. Demikian pula hidup sejatinya manusia sudah ada sebelumnya. Tiada awal mula bersatu di alam sejati yang langgeng, yang merupakan kerajaan Allah, ya sangkan paraning dumadi. Huruf Wo bermakna wujud ono tan kena kiriro, wujud ada, tiada dapat diuraikan atau dijelaskan. Adanya wujud namun tiada dapat diuraikan dan dijelaskan. Ini menerangkan keadaan Allah yang serba samara. Tiada rupa, tiada bersuara, bukan lelaki, bukan perempuan, bukan waria, tiada terlihat,
tiada bertempat, tiada dapat dijamah atau disentuh. Sebelum ada dunia dan akhirat, yang ada adalah hidup kita. Huruf lo bermakna lali eling wewatesane, lupa dan ingat adalah batasannya. Untuk dapat selalu berada di jalan hayu rahayu, maka haruslah selalu eling dan ingat akan sangkan paraning dumadi, dan eling atau ingat akan yang menitahkan atau sumber hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat akan tata laku setiap tindak tanduk yang dijalankan, agar selaras dengan karso Allah. Lali lupa akan menjauhkan dari sangkan paraning dumadi dan menjerumuskan ke dalam kegelapan. Huruf po bermakna papan kang tanpa kiblat, tempat yang tak berkiblat. Ini menerangkan alam sejati ya kerajaan Allah, yang tiada dapat diterangkan bagaimana dan di mana orientasinya, bagaimana alam yang sangat luas, tak bertepi, yang tiada utara, selatan, barat, timur, atas, bawah. Huruf do bermakna dhuwur okasane, endek wiwitane, tinggi atau luhur pada akhirnya, rendah pada awalnya. Untuk memperoleh tingkatan luhuring batin menjadi insan sempurna memang tidak dapat seketika, mesti diperoleh setapak demi setapak dari bawah, Islam, iman, dan ihsan. Demikian pula dalam hal ilmu, kesempurnaan dalam mencapai tataran makrifat tidaklah dapat langsung meloncat. Untuk bisa mengetahui dan memahami makna O, maka haruslah dicari dari ngo. Sebelum mencapai sembah rasa, haruslah dilalui sembah rogo dan sembah kalbu atau sembah jiwa, ibadah dan salat dengan aturannya. Pertama adalah panembah rogo atau kawula terhadap roh suci kepada guru sejati, dan terakhir adalah panembah guru sejati atau ingsun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf Jo bermakna jumbuhing kawula lan Gusti, bersatunya antara hamba dan Tuhannya, bersatunya titah dan yang menitahkannya. Untuk mencapainya maka kesempurnaan hiduplah yang diupayakan, yaitu sesuai apa yang dimaksud dalam syahadat, bersaksi adanya Allah dan Muhammad utusannya. Maka semasa hidup di maya pada atau dunia sinkronisasi antara roh sejati ingsun yang jumeneng pribadi dan busana-busana haruslah terjaga bagaikan keris mancing dalam warongkonya. Untuk dapat mencapai kesatuan antara kawula dan Gusti, maka tuntunan seorang guru, yaitu guru sejati, menjadi dominan. Untuk memperolehnya tidaklah mudah, harus disiplin dan bekerja keras bagaikan kerasnya usaha seorang bima menemukan dewa ruci, yaitu wujud Bima dalam wujud kecil. Manusia telah menemukan akunya sendiri dalam mencari tirta pawitra atau ilmu kesempurnaan hidup. Huruf Yo bermakna yang rumangsa tanpa karsa, kalau merasa tanpa kehendak, hanya dengan lilo atau rela, narimo sumarah pasrah kepada Allah tanpa pamrih lain-lain, namun dorongan kasih sajalah yang akhirnya dapat menjadi perekat yang kuat antara asal dan tujuan, sini dan sana. Huruf Nyo bermakna nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwuruki, melihat tanpa mata, mengerti tanpa diajari. Kalau anugerah Allah telah diterima, maka dapat melihat hal-hal yang kasat mata, karena mata batin telah terbuka. Selain itu, kuasa-kuasa agung akan diberikan oleh Allah melalui guru sejatinya sendiri, ya sukma sejatinya, sehingga kegaiban-kegaiban yang merupakan misteri kehidupan dapat dimengertinya dan diselaminya, mendapatkan ilmu kesempurnaan dari dalam sanubarinya,
sendiri tanpa melalui perantaraan otak atau akal. Huruf Mo. Makna mati bisa bali, mati bisa kembali. Kasih Allah yang luar biasa selalu memberikan ampunan kepada setiap manusia yang mati, terjatuh dalam dosa dan salah. Matinya raga atau badan wadak hanyalah matinya keempat anasir yang tadinya tiada kembali tiada. Namun roh yang sifatnya kekal, tidak mati namun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerajaan Allah yang tiada awal dan akhir, namun apabila selama hidupnya di Mayapada tidak sesuai dengan karso Allah, melupakan Allah dan ajaran guru sejati, maka tidak dapat ngeracut busana kamanungsannya untuk tindakan-tindakan budi luhur, maka tidaklah langsung kembali ke alam sejati, maka harus mendapatkan balasan sesuai bobot kesalahannya untuk mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Huruf Go bermakna guru sejati kang muruki, guru sejati yang mengajari. Sumber segala sesuatu adalah Allah yang dipancarkan melalui sang guru sejati, ya Engsung. Maka hanya kepadanya lah tuntunan harusnya diperoleh. Petunjuk guru sejati hanya dapat didengar dan diterima apabila sudah dapat berhasil racut busana kemanusiaannya. Di sini adalah akan mencapai guruku ya aku, muridku ya aku. Huruf Bo bermakna bayu sejati kang andalani, dengan bantuan bayu sejati yang diandalkan. Daya kekuatan sejati yang merupakan bayangan daya. Kekuatan Allah lah yang mendorong pencapaian tingkat-tingkat yang lebih tinggi atau maksud spiritual yang berarti. Huruf To bermakna tukul saka niat, tumbuh muncul dari niat. Niat menuju ke arah sangkan barang dumati yang didasari kesucian tanpa kehendak selain ridhonya Allah dari keinginan ataupun pamrih keduniawian. Timbulnya niat suci hanya didasari cinta kasih ilahi Allah yang maha agung. Huruf Ngo bermakna racut busana ning manungsa, meracut atau menjalin bagian-bagian kemanusiaan. Busana kemanusiaan atau kemanusiaan adalah 4 anasir yang dimanifestasikan dalam wujud sedulur papat lima pancar. Saudara tersebut harus dikuasai, dirajut atau dijalin dengan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tercapai iklim harmoni atau keseimbangan. Dalam perjalanan manusia hidup di Mayapada ini, yang pada akhirnya tercapailah kesempurnaan hidup. Makna kawruh yang terkandung dalam sandi sastra kalau diurut dari atas ke bawah dari Ho sampai Ngo mengandung makna yang sangat dalam dan luas tentang rahasia kumelaring dumati atau pembabaring titah atau rahasia jati diri asal usul terjadinya manusia menurut persepsi orang Jawa, yaitu terciptanya manusia dari nur cahaya Allah yang bersifat Tritunggal Maha Suci, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, yang merasuh busana anasir sebagai wadah, yaitu badan jasmani halus dan badan jasmani kasar. Apabila diurut terbalik dari Ngo naik sampai Ho, inilah yang merupakan rahasia jalan rahayu, ya pangruwating diyo untuk menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumati, kembali ke asal mula ke alam sejati, yaitu menghadap Allah yang maha agung. Jadi dari Ngo sampai Ho juga merupakan urut-urutan panembahan dimulai dari badan jasmani kasar, alam syariat, di mana titik berat kesadaran
kemudian harus dialihkan satu tahap demi tahap ke arah asal mula, ke alam sejati. Syarat mutlak agar kita dapat menyadari atau memahami sesuatu hal adalah membawa kesadaran kita bergerak masuk berada di situ. Dalam keseharian hidup, kesadaran kita hanya berfokus pada badan kasar alam anasir di luar alam sejati. Tahapan pertama yang harus dilalui yaitu sedemikian rumit dan sulitnya, maka dapat dibayangkan tidak begitu mudah untuk dapat memindahkan titik berat fokus kesadaran ke alam sejati. Namun itulah intinya perjalanan spiritual yang harus kita tempuh. Ilmu Pamungkas Waringin Sungsang dan mantra sakti Caraka Walik Sastra Cindra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Makna kawruh Caraka Walik merupakan rahasia jalan rahayu Pangruwating Diyu menuju kesempurnaan hidup, kembali kepada sangkan paraning dumadi, kembali ke asal mula, ke alam sejati, menghadap Allah yang Maha Agung. Bacaan Caraka yang terbalik ini merupakan ilmu sepuh pamungkas dari ilmu Waringin Sungsang. Disebut Waringin Sungsang karena Waringin Sungsang memiliki arti kehidupan yang berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Hidup ini dapat benar-benar dicapai tujuannya ketika kita sadar bahwa tiada suatu pun hasil tindakan yang tanpa melalui jalan proses kebalikannya. Misal, seseorang tidak akan pernah menemukan surga tanpa melalui berkahnya. Disinilah sebenarnya kita sebagai manusia dapat ingat, menerima dan waspada dengan neraka yang dijalani. Jika kita mampu ikhlas akan pemberian surga dari Tuhan, di dunia ini kita harus belajar menerima neraka yang memang diciptakan dengan ikhlas pula. Bacaan aksara Caraka ini dapat digunakan dalam perjalanan susah menghadapi neraka dunia. Berikut makna huruf Caraka balik. Ngata Bogomo artinya pungkasaning tulis patuladan uripe manungsa. Akhire sumende ing Gusti. Maksudnya itu akhir dari nasib manusia. Ia harus selalu bersandar kepada kekuasaan Sang Pencipta. Apapun yang terjadi dengan kehidupan manusia, ia harus bersandar dalam kekuasaan Allah. Entah itu tengah susah, entah gembira, entah suka, entah duka, semua dikembalikan kepada kekuasaan yang maha tinggi. Peringatan ini harus senantiasa diingat dan dilaksanakan dalam setiap tindakan dan berbagai peristiwa yang terjadi. Nyaya Dojaba artinya iku pakartining jalma kang isine mung kalih, ala becik bener luput susah bungah apik ala tan nate pisah. Samu barang wis ginaris ing pesti, manungsa mung sak derma nglakoni. Maksudnya itu adalah sikap dan tindak manusia yang isinya cuma dua, yakni jelek dan baik, benar dan salah, sedih dan suka, baik dan buruk, yang tidak terpisahkan. Sesuatunya sudah digariskan dalam kepastian. Manusia hanya sekedar menjalankannya. Kekhawatiran di sini tidak diperlukan lantaran semua sudah dipasrahkan kepada Yang Maha Pencipta. Kalau tidak aneh-aneh atau orang neko-neko, manusia bakal menjalaninya dengan mengalir anut zaman kelakone. Semua bakal baik dan selamat. Disinilah manusia diingatkan untuk tidak terlalu bersedih kalau sedang sengsara, dan jangan terlalu gembira apabila tengah mengalami kejayaan. Semua harus berjalan dalam rangkaian kehidupan yang mengalir indah, bagai rangkaian bunga yang indah, tumetesing kacuwan dadiya rerentenging kanugrahan
Kekecewaan bisa menjadi rangkaian kebahagiaan. Ini suatu upaya untuk mengubah hidup yang sengsara dan menderita menjadi bahagia. Lawa sotodo artinya dadi ning wiji sinembatan dateng Gusti. Bobo biyung mungkin arya lantaran. Maksudnya manusia diingatkan akan awal kehidupan yang berasal dari orang tua yang melahirkannya. Untuk itulah manusia jangan sampai melupakan asal dan muasalnya. Meski sukses di dalam kehidupannya, tetapi tidak boleh melupakan orang tua yang telah melahirkannya ke dunia. Di sini juga mengandung arti bahwa orang tua juga tidak boleh terlalu menguasai anak. Lantaran anak hanyalah titipan yang maha kuasa. Menjaga anak, membesarkan dan menjadikannya sebagai manusia yang berbudaya dan bermartabat. Itulah tugas orang tua. Semua itu harus dilakukan dalam suasana yang mendukung turunnya rahmat ilahi, Allah yang maha rahmat. Dan itu diformulasikan dalam huruf Koroconoho, artinya tuhun nenghening aneng sunyaruri untuk rahmating Gusti tumuruning Nurjati winengku ing mangsa kala kaberkahan manunggaling roh ilahi ambabar jabang bayi. Semua dilakoni dalam suasana yang sabar sareh, narimo dalam suasana spiritualitas yang sangat indah, dalam jalur ikatan keilahian sehingga menurunkan rahmat ilahi dan kapan saja mampu bersatu kembali dengan yang maha suci sambil memberikan sebuah benih kehidupan yang baik. Semua itu ternyata membutuhkan apa yang disebut kedaulatan spiritual, artinya kemandirian dalam bertindak dan bersikap tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun. Percaya pada kemampuan diri memang dibutuhkan untuk mampu mengarungi kehidupan yang penuh dengan terpaan badai kehidupan yang kadang kala garang dan ganas. Namun semua ini bisa dilakoni dengan baik kalau manusia yakin akan kemampuan dan yakin akan pertolongan yang mempunyai hidup, yaitu Allah Sang Pencipta. Caraka balik itu merupakan huruf aksara yang dibalik dengan tujuan untuk menolak bala. Dan barang siapa mengamalkan caraka balik, mujizatnya luar biasa, menjadi pangruwatan sukerta, pangruwatan orang yang mengalami hal yang tidak baik. Caraka balik mempunyai daya yang luar biasa sekalipun tidak hafal. Ono caraka, jika caraka balik dibaca berulang-ulang, insya Allah dalam usaha kita akan dikabulkan dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pamungkas waringan sungsang dan mantra sakti caraka walik, sastra cendra ayu ningrat pangruwating diyu. Manusia harus memahami hakikat ilmu atau ngelmu angin ketemu. Tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Mengira bisa dan mudah meraih kesempurnaan hidup dengan bertapa, tanpa petunjuk, tanpa pedoman berguru, hanya mengosongkan pikiran belum tentu mendapat petunjuk yang nyata. Bertakwalah kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan pentingnya guru, dilandasi kesadaran rohani mencari ilmu, marsudi kaweruh, hubungan dengan Allah, doa kepada orang tua dan para guru, kesadaran belajar, mengikuti kehendak Allah, keridhaan dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan agar manusia mampu menyandarkan diri sebagai hamba yang selalu berjuang untuk mencari kesejatian hidup melalui kesadaran rohani tertinggi, yakni sangkan paraning dumati. Carilah guru untuk membimbingnya apa yang harus dilakukan agar tidak tersesat jalan dan tidak terjadi malapetaka. Ungkapan ahli tasawuf, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan.
Urip mau satermo nglakoni, hidup hanya sekedar menjalani, semua sudah diatur oleh Allah. Manusia hanya sebatas menjalani rencana dan kehendak Allah. Butuh kesabaran untuk bisa melatih kepekaan rasa atas lapisan misteri kehidupan, mengindahkan diri dengan Islam, iman, dan ihsan, akhlak utama budi luhur, hidup dengan benar dan senantiasa berbuat baik, serta banyak bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian wejangan gawruh ilmu pamungkas waringan sungsang dan mantra sakti caraka walik dalam sastra Cendro Ayu Ningrat Pangruwating Diyu. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta hidup dalam damai, sejahtera, dan bahagia. Rahayu, rahayu sakum dumadi, kalis ing rubeda widodo nir ing sambikala dhuwur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.